Sampai yang tidak terasa sudah masuk ke dalam bulan yang ketiga loh. Iya kan? Rasanya waktu cepat sekali. Kayaknya kemarin kita baru rayakan dengan semua trompet, dengan semua fireworks yang ada. Bulan Januari lewat dengan cepat, Februari bulan kasih, Valentine sudah lewat. Ternyata sekarang gereja kita sudah mau nyatakan ada ibadah-ibadah Paskah, saudara. Dan Paskah bulan April sudah datang sebentar lagi. Rasanya waktu ini cepat. Siapa yang merasakan waktu cepat berlalu? Ya kan? Betul nggak, saudara? Atau jangan-jangan ada yang merasa jangan-jangan bulan ini rasanya lama betul. Kenapa? Karena pembantu sudah mulai ada yang pulang kampung. Jadi hari lepas hari harus mulai gosok, harus mulai nyuci lagi. Kayaknya berat ini bulan Maret ini, haleluya. Tapi apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, kita percaya ada Tuhan yang menuntun langkah kita setiap bulan. Amen. Itu sebabnya hari ini saya ingin share firman Tuhan dengan satu tema yang saya renungkan di dalam hati saya. Ini yang saya ingin share kepada setiap jemaat, yaitu bersinarlah di tengah kegelapan, saudara. Karena kita tahu Bapak Gembala kita memberikan sebuah tuntunan ataupun guidance bahwa tahun ini adalah the year of resilience. Sama-sama katakan dengan saya, the year of resilience. Rasanya sebelah kiri saya masih kurang kuat nih suaranya. The year of resilience. Amen. Kayaknya ada lidah yang mulai patah-patah tulang ya kan. Resilience apa ini? Kenapa ada istilah modelnya begini? Nah, inilah yang Bapak Gembala kita berikan kepada jemaat-jemaat sekalian bahwa tahun ini adalah tahun resilience. Nah, apa artinya? Apa maksudnya? Sebelum kita membacanya tanpa makna, saya ingin kita semua mengerti maknanya lebih dulu. Nah, kata resilience ini punya arti begini, ya, bahwa kemampuan untuk pulih dari kejatuhan, beradaptasi dengan keadaan yang sulit, dan terus maju dalam menghadapi kesulitan. Haleluya. Coba kita baca sama-sama dengan satu suara keras. 1, 2, 3. Kemampuan untuk pulih dari apa? Kejatuhan. Next, beradaptasi dengan keadaan yang sulit dan apa? Terus maju dalam menghadapi kesulitan, saudara. Inilah arti resilience. Inilah arti bagaimana kita harus bisa bukan hanya bertahan, ya. Bapak Gembala kadang-kadang memberikan ilustrasi seperti karet. Kalau kita punya karet di rumah, contohnya seperti karet rambut ataupun karet gelang, Anda tarik karet ini, dia memiliki elastisitas. Sehingga dia tidak langsung patah, dia tidak langsung break, tetapi dia elastis. Nah, elastis inilah kadang-kadang orang mengira kemampuan yang tidak fair. Tidak fair itu apa? Harusnya ketika ada tantangan, ketika ada oposisi, kita harus berdiri teguh. Kita harus tantang itu. Kita tidak boleh ikut dengan arus yang ada. Tetapi kata resilience memiliki makna bahwa justru di tengah-tengah tantangan kita bisa fleksibel, saudara. Kita bisa stretch diri kita, bukan ikut arus, bukan ikut tren-tren yang ada, tetapi kita sanggup bertahan dan sanggup beradaptasi. Sekali lagi, ada yang mungkin berpikir begini, itu namanya hidup tanpa prinsip, pendeta. Itu namanya hidup gak punya keyakinan teguh. Itu artinya ikut-ikutan dengan zaman. Tapi bukankah kita, nanti kita akan lihat di dalam teks firman Tuhan yang akan saya tampilkan, bukankah kita memang harus punya hikmat di dalam hidup ini, betul gak? Iya kan? Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang kaku. Kita nggak boleh jadi orang Kristen yang hanya secara literal berkata bahwa gue orang Kristen, saya orang Kristen, saya nggak mau kemana-mana, saya tetap hanya diam di sini. Dan sering kali saya dapati orang-orang yang model begini, mungkin awalnya dia kuat, mungkin awalnya dia sanggup bertahan.
Tetapi sekali dia kehilangan kekuatan, sekali dia tidak sanggup lagi, maka justru dampaknya jauh lebih parah. Kecewa, sakit hati, dan tidak sanggup berdiri kembali. Tetapi resilience memiliki arti bahkan di dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita sanggup beradaptasi dan menunggu waktu yang terbaik, sehingga ketika waktu itu tepat, maka dia punya kemampuan untuk melesat lebih kuat lagi. Sama seperti karet tadi, ketika dilepas saudara, dia memiliki kekuatan untuk menyerang. Dia memiliki kekuatan untuk melesat jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Saya percaya jemaat GBI Glow Fellowship Center Tamrin Residence adalah orang-orang yang sanggup melesat. Katakan amin. Tepuk kiri kanan dulu dan bilang, kamu sanggup melejit. Bilang, kamu juga. Nah, iya kan? Di saat-saat musim yang sulit ini, kita bertahan. Tetapi bukan bertahan untuk kalah, tapi bertahan untuk melihat nanti kesempatan yang ada. Kita akan melesat bersama Tuhan. Jauh lebih tinggi, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari sebelumnya. Yang percaya berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Klik firman Tuhan, saya akan angkat dari Matius pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-14, firman berkata, kamu adalah terang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi destiny kita bahwa kita harus menjadi teladan. Sudah menjadi destiny kita bahwa kita harus lebih daripada orang-orang di sekeliling. Karena Yesus memanggil kita adalah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Tapi kemudian dia berkata, kamulah terang dunia. Karena Yesus tinggal di dalam diri kita masing-masing. Dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15, lagi pula tidak ada orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pertanyaannya, menjadi terang gampang atau sulit? Mudah atau sulit saudara? Jadi terang. Susah-susah? Mustahil kalau saya bilang. Bukan sulit lagi, impossible kalau orang Jawa bilang. Betul kan? Pendeta boro-boro jadi terang. Cicilan aja mencekik sekarang ini. Bulanan aja nggak cukup pendeta, apa-apa inflasi naik. Bensin lagi naik, segala sesuatu mau naik. Iya kan, belum lagi dengar isu-isu pertalit rasa Pertamax, iya kan. Sudah ngantri capek-capek, sudah ngantri panjang-panjang, ternyata pertalit pula yang kuterima. Dan sebagainya, hidup ini rasanya di mana keadilan. Tapi justru firman sudah menyatakan sejak awal bahwa di tengah-tengah carut marutnya dunia ini, engkau harus jadi terang. Susah-susah apa? Impossible, saudara. Serius, iya kan? Untuk bertahan saja sudah sulit. Untuk tidak kecewa saja sudah sulit. Nah, klik. Dunia saya catat di sini penuh dengan penderitaan memang. Dunia memang penuh dengan kebingungan. What's going on? Mana yang sebetulnya menjadi kebenaran? Penuh dengan ketakutan. Tapi di tengah-tengah carut marutnya gaya dunia ini, Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang Kristen untuk bersinar terang. Yang percaya katakan amin. Katakan sama-sama saya siap menjadi terang. Saya siap menjadi alat Tuhan. Untuk bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Nah, izinkan saya pada hari ini untuk sharing firman Tuhan sederhana saja. Caranya bagaimana? Kalau tadi saya nyatakan di awal bahwa menjadi terang itu susah-susah, impossible. Kalau begitu bagaimana caranya saya bisa menjadi terang di tengah-tengah kesulitan yang ada? Karena kita tidak tunggu dulu dong sampai cicilan kita selesai baru kita berkata, Tuhan, now I'm ready. I want to be the light of the world. Kenapa? Cicilan udah beres.
Tuhan saya udah ready. Kenapa? Akhirnya saya nggak jomblo lagi. Dari dulu sampai sekarang jomblo melulu, single melulu. Tapi sekarang saya udah dapat pasangan, saya sudah bisa memulai keluarga saya. Sekarang saya siap jadi terang. Itu bukanlah tujuan akhir saudara menjadi terang. Tujuan awalnya kita menjadi Kristen justru adalah sudah menjadi terang. Klik. Yang pertama adalah saya ingin share buat kita sekalian. Kita hanya bisa menjadi terang ketika kita fokus bukan kepada kekurangan kita. Tetapi fokus kepada siapa? Tuhan Yesus. Sekali lagi. Terlalu mudah kita dideviasi dan kita melenceng arah pikiran dan tujuan kita untuk berpikir kepada semua kekurangan yang harus kita selesaikan lebih dulu. Baru setelah itu aku mau menjadi terang. Hal ini mimpi di tengah siang hari bolong, saudara. Karena kita akan selalu dalam tekanan, kita tidak menjadi orang yang hidup secara real dan secara natural, tapi kita hanya berpikir andaikan. Andaikan pasangan saya ketemu sama saya punya jodohnya, barulah saya mau jadi terang. Kalau saja tahun 2025 ini resolusi saya terjadi, saya ketemu si Rama, saya ketemu si Sinta itu, pujaan hatiku, baru setelah itu aku mau menjadi terang. Saya harus bilang, kamu lagi hidup di tengah hari bolong mimpi. Karena justru ketika engkau masuk ke dalam pernikahan, tantangannya lebih banyak, tantangannya lebih berat, tantangannya justru lebih menantang saudara di dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Karenanya saya harus sampaikan hari ini, janganlah engkau selalu fokus kalau. Tapi lihatlah justru di dalam kekurangan kita, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup membawa kita menuju kemenangan yang luar biasa. Saya sengaja memberikan sebuah gambar di sini, ya. Di poin 1 ini saya memberikan sebuah gambar seorang ibu dengan 2 gantang di tangannya, kiri dan kanan. Alkisah saudara, ada seorang, ini adalah kisah dongeng dari Tiongkok. Dan karena dongeng ada sesuatu yang tentunya tidak natural terjadi. Nah kisahnya begini, jadi ada seorang nenek tua, sudah tahunan bahkan puluhan tahun, kebiasaannya tentu di tahun 1500-an, 1600 di mana belum ada PAM saudara atau aliran air bersih di desa dia. Karenanya kebiasaannya dia membawa 2 gentong atau 2 gantang dari rumah untuk ambil air bersih di sungai dekat rumah. Selalu dia bawa 2 gentong ini, pagi-pagi dia sampai ke sungai, dia isi 2 gentong dengan full air. Kemudian dia kembali ke rumah dengan jalan yang sama persis dan sampailah dia di rumah untuk mengisi kebutuhan rumah dia dengan semua air untuk mandi, untuk masak, untuk mencuci dan sebagainya. Nah Alkisah ternyata 2 gentong ini punya kualitas yang berbeda. Gentong dia yang di sebelah kiri selalu dia angkat dengan tangan kirinya adalah gentong yang sempurna saudara. Tidak ada cacat, semua oke. Setiap kali dia sampai rumah, nenek ini mendapati airnya tetap full sampai di bibir gentong. Ternyata gentong yang kedua selalu dia angkat dengan tangan kanannya ada cacat. Gentong ini di bagian bawahnya sedikit ada retak saudara, karena umur, karena sudah usia, mulai ada retak, tentu terbuat dari tanah liat. Dan setiap kali sampai di rumah airnya bukan full, tapi kadang-kadang tinggal 3/4, habis airnya ini. Kadang-kadang bahkan bisa tinggal setengah karena retaknya sudah mulai membesar. Dongeng ini berkata, si gentong sebelah kanan mulai minder. Aduh, saya kok kayaknya udah gak berfungsi normal. Saya gak bisa menyenangkan dan melayani majikan saya dengan sesungguhnya, seharusnya. Mulailah si gentong kanan ini ngomong sama si nenek. Nenek tahu
saya udah mulai retak. Nenek tahu saya sudah mulai nggak berfungsi lagi. Udahlah Nek, nggak apa-apa. Pakai aja gentong sebelah kiri nenek tuh yang masih steril, yang masih kuat. Dia bisa menanggung semua air sampai rumah dengan full. Udah saya dibuang aja, pecahkan saya saja dan jangan pakai saya lagi. Lalu nenek ini merasa iba dengan si gentong sebelah kanan. Dia berhenti dan dia berkata setelah berpikir, Tong-tong, namanya juga gentong. Ya kan? Tong-tong, kamu minder ya sama gentong sebelah kiri saya. Karena setiap kali kamu ke rumah, air dalam gentongmu itu tinggal 3/4 bahkan tinggal setengah. Iyalah Nek, pakai aja si gentong kiri itu. Aku sudah gak berfungsi baik. Lalu nenek ini punya hikmat saudara. Dia ngomong sama si gentong kanan ini. Tong, nenek tahu kamu gak berfungsi secara seharusnya. Nenek tahu kamu sudah mulai punya retakan dan air itu netes di setiap kali di perjalanan dia digunakan. Tapi pernah gak kamu terpikir bahwa apa yang kamu lakukan dengan meneteskan air itu ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Loh, apa maksudnya? Lalu si nenek ini membawa gentong ini keluar ke jalan. Setiap hari si nenek di jalan yang sama persis. Lalu si nenek ngomong begini, coba kamu perhatikan. Ternyata jalan yang ada dari sungai sampai rumah, di sisi kanan jalan tersebut ada tumbuhan rumput-rumputan bahkan bunga-bunga kecil mulai bertumbuh. Kenapa? Karena di semua jalan si nenek ini ambil gentong sebelah kanan, airnya kan netes ya. Setiap hari. Dan tanah yang tandus itu diairi setiap hari dengan rutin. Hasilnya adalah ada tumbuhan yang mulai muncul. Rumput di sebelah kanan jalan ternyata lebih subur. Ternyata lebih hijau. Ada bunga-bunga kecil tumbuhan yang muncul. Dan si nenek berkata, coba kamu perhatikan jalan ini menyusuri ke rumah, yang di sebelah kiri. Apa yang terjadi? Kering, kerontang, tidak ada tumbuhan sedikit pun. Karena tidak ada yang mengairi, saudara. Di situ si nenek berkata, Tong, makanya tanpa sadar kekurangan kamu menjadi sumber kehidupan bagi sebelah kanan sisi jalan. Sehingga ada rumput, ada bunga yang berkembang dan nenek justru suka dengan semua apa yang terjadi. Kekuranganmu menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat kita apa adanya. Tuhan sanggup mengubah setiap kekurangan kita, sanggup mengubah apa yang tidak sanggup kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita mau dipakai Tuhan dengan sungguh dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Coba tanya kiri kanan, kamu bisa tetap dipakai Tuhan. Coba bilang. Kamu walaupun ada retak, kamu walaupun ada kekurangan tetap bisa dipakai Tuhan. Amen? Siapa di sini yang merasa lebih tidak berharga dari gentong? Coba sekali lagi ngomong ke sebelah kiri kanan Anda. Kamu lebih berharga dari gentong. Karena namamu bukan otong. Iya kan? Coba bilang kiri kanan, kamu lebih berharga dari gentong. Gentong pecah saja bisa jadi berkat buat orang. Apalagi kita. Kita diciptakan dahsyat dan sempurna di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Walaupun ada kekurangan, walaupun kita masih berkembang dan bertumbuh. Tapi kalau kita serahkan hidup kita kepada tangan Tuhan, kita hanya tinggal berkata, Tuhan sempurnakan aku yang tidak sempurna ini. Tuhan berikan kepada aku apa yang bisa kulakukan. Dan bahkan kekurangan yang kita miliki bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka fokuslah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jangan kita fokus selalu dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita nggak akan pergi kemana-mana saudara.
Tetapi Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang sempurna. Amen. Janganlah kita punya kerendahan diri, rendah diri, minder dan takut. Tuhan mencapai banyak hal melalui orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Klik yang kedua yang saya catat di sini adalah bahwa peran kita bukanlah merefleksikan kebaikan kita sendiri. Kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi terang dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan memanggil kita untuk berperan merefleksikan kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita untuk menjadi terang bagi orang lain. Kalau tidak, kita akan menyombongkan diri. Nah, lihat gambar yang ada di sebelah belakang saya. Ini adalah matahari dan bulan, saudara. Kalau kita melihat di siang hari, matahari terang bersinar luar biasa. Tetapi bulan di malam hari bersinar walaupun tidak terlalu terang. Tetapi itu bisa menjadi sebuah sumber penerang di malam hari. Betul kan? Tentunya kita tahu semua, apakah bulan punya kekuatan untuk bersinar? Apakah bulan punya energi untuk menyinari bumi? Punya atau tidak? Jawabannya tidak. Lalu kalau begitu mengapa bisa kita lihat bulan yang terang di malam hari kalau sedang cerah dan tidak ada awan yang menutupi? Kenapa kita bisa melihat bulan di malam hari? Karena bulan memiliki satu fitur, yaitu dia punya kemampuan untuk mencerminkan terang matahari. Kemampuannya hanyalah untuk memantulkan semua cahaya yang matahari miliki, terpantul kepada bulan ini dan bulan memantulkannya kembali ke bumi. Sehingga yang kita lihat bukanlah kemuliaan bulan sesungguhnya, tapi yang kita lihat adalah terangnya matahari yang sanggup dipantulkan bulan. Jelas maksud saya? Apa artinya? Kita nggak perlu sombongkan diri sendiri, saudara. Kita nggak perlu bilang gua ini hebat, gua ini kaya, gua ini punya banyak sources, gua ini punya banyak koneksi dan sebagainya. Kenapa? Ujung-ujungnya kita pasti akan kehabisan tenaga. Betul nggak? Ujung-ujungnya kita akan kehabisan resources. Dan kita justru hanya membanggakan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Sederhana. Pantulkan saja semua kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam hidupmu. Dan pancarkan itu kepada orang lain. Saya ingin tanya jemaat sekalian dan juga jemaat yang melalui live streaming. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan dengan dahsyat tahun 2024? Coba angkat tangan. Siapa yang mengakui kebaikan Tuhan melimpah dahsyat luar biasa tahun 2024? Amen? Kalau begitu apa yang kita perlu lakukan? Pancarkan saja kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Paling tidak minimal dengan bersaksi. Minimal dengan menceritakan semua kebaikan Tuhan di dalam hidupmu kepada orang lain. Dan bukankah itu yang paling efektif di dalam memenangkan jiwa, saudara? Beberapa orang bertanya kepada saya, Pastor gimana sih caranya memenangkan jiwa, gimana sih caranya menyaksikan keselamatan kepada orang? Ada teori 4 hukum rohani dan sebagainya. Tetapi walaupun hukum-hukum rohani itu baik untuk penginjilan, kesaksian adalah cara yang terbaik untuk membagikan kebaikan Tuhan buat orang. Dan mereka tidak akan bisa mungkin menganulir. Mengapa? Karena kitalah yang sudah mengalaminya dengan luar biasa. Tidak mungkin orang akan menolak, tidak mungkin orang akan menyanggah. Karena kitalah yang menjadi objek dari kebaikan Tuhan. Amen. Siapa yang punya sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan? Pernah Anda sakit dan disembuhkan Tuhan? Coba angkat tangan. Amen. Haleluya. Siapa yang melihat ketika engkau punya kesulitan keuangan, Tuhan menolong pada waktunya tepat justru ketika engkau membutuhkan? Ada? Pernah ditolong Tuhan? Amen. Haleluya. Siapa yang membutuhkan pasangan hidup? Sudah tahunan demi tahunan menanti dan menanti, tiba-tiba Tuhan berikan pasangan hidup. Wah, yang begini gak berani angkat tangan. Jangan pendeta, jangan. Kenapa? Biar saya aja sama malaikat Gabriel yang tahu. Karena ini belum siap untuk dipublikasikan. Haleluya. Kalau kita sudah pernah disembuhkan Tuhan, kalau jemaat pernah mengalami terobosan yang daripada Tuhan, yang engkau harus lakukan sederhana. Jadilah terang dengan cara memancarkannya itu kepada orang lain. Klik.
Firman berkata di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Ketika engkau penuh dengan kebaikan Tuhan, secara natural terang itu akan sanggup bercahaya dengan luar biasa. Karenanya janganlah fokus dengan semua kelemahan kita. Fokuslah dengan semua kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Maka kita akan lihat menjadi terang adalah sesuatu yang natural. Yang ketiga, klik, yaitu menjadi pemenang di dalam hidup ini. Dengan terus memiliki pengharapan. Ada sebuah kisah yang selalu tidak mungkin saya lupakan, selalu saya akan kisahkan ini, yaitu seorang hamba Tuhan yang bernama George Mueller, saudara. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang hidup di tahun 1800-an dan Tuhan memerintahkan dia untuk memulai sebuah panti asuhan ataupun orphanage. Dan orphanage yang dia bangun ini cukup besar sehingga ribuan orang, anak-anak yang tidak punya ibu dan bapak harus dia pelihara setiap hari. Bayangin saudara. Bapak ibu ada punya anak berapa? 3, 4, ya kan? Saya punya satu saudara anaknya 5. Itu aja saya lihat tiap hari udah kelambakan gitu. Kalau masak udah kayak buat satu RT tiap hari, iya kan? Anak 5. Udah setengah mati. George Mueller ini punya panti asuhan ribuan anak-anak yang harus dia beri makan setiap hari. Akhirnya dia tidak bisa tidak, harus hidup bergantung dengan imannya. Dan ada sebuah kisah yang sangat menggugah hati. Suatu hari kokinya datang dan kepala asramanya datang. Mereka ketuk pintu kamar George Mueller yang ada di lantai atas, saudara. Tok, 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 tok. Pak, boleh ganggu sebentar? Lalu Mueller buka pintu ini, mereka tinggal di London, Inggris. Dan kepala asrama dan kokinya bilang, Pak Mueller, mohon maaf malam-malam jam 10 harus bangunkan Anda. Kita dalam anugerah Tuhan tetap bisa bertahan untuk memberi makan anak-anak panti asuhan. Sampai hari ini kita dapat masalah besar. Pak, tidak ada satu makanan pun yang ready untuk dimasak buat besok. Ini baru kali-kalinya terjadi, kita betul-betul defisit dan kosong. Kokinya sudah bilang, saya sudah dedikasikan hidup saya untuk melayani anak-anak ini. Tapi saya hanya seorang koki, kalau nggak ada bahan makanan, saya mau masak apa? 2 orang ini menghadap George Mueller. You know what happened? George Mueller berkata, besok siapkan piring di meja makan untuk semua anak. Siapkan gelas, taruh semuanya di meja makan. Dan tugasmu dan tugasku malam hari ini adalah berdoa. Wow. Mereka tidak menyangka jawabannya begitu. Kepala asrama dan koki harus ke kamar masing-masing, istirahat, besok siapkan piring kosong dan gelas kosong. Apa yang George Mueller lakukan hari itu? Saudara, di panti asuhan tempat kamar George Mueller ada, ini terbuat dari kayu. Kalau Anda sering keluar negeri, kebanyakan rumah-rumah di sana dibuat dari kayu supaya menghindari rasa cuaca dingin yang mencekam dan bisa lebih hangat. Tetapi karena kayu, George Mueller ini punya satu tempat ruang doa di kamar tidurnya. Dan dia selalu berlutut setiap hari dan setiap malam. Sampai-sampai saking dia seringnya berdoa, lantai kayu ini ada jengkoknya saudara. Ada sedikit yang masuk ke dalam karena dia selalu berlutut di hadapan Tuhan untuk berdoa. Dan malam hari itu dia tidak tidur. Dia berlutut berdoa, berdoa dan berdoa. Sampai pagi harinya saudara. Karena apalagi yang bisa dilakukan? Jam 7 pagi, semua koki sudah mempersiapkan piring makan,
gelas-gelas sudah tersedia, tetapi tidak ada makanan. George Mueller kembali diketuk. Pak, selamat pagi, guten morgen, good morning. Yes, semua piring sesuai arahan sudah disiapkan, gelas juga sudah. Apa tindakan selanjutnya? Mueller berkata, baca kitab Mazmur pasal 23. Seluruh pasal dan setelah itu pimpin doa makan. Waduh, kokinya geleng-geleng kepala. Jangan-jangan Pak Mueller sudah miring nih pikirannya. Bukannya kasih duit kek untuk beli bahan makanan, bukannya kasih ATM, bukannya kasih kartu kredit, paling nggak bisa gesek. Ini malah disuruh doa, baca Mazmur 23. Kayaknya udah mulai bautnya kendor setengah katanya. Mereka akhirnya bikin ibadah. Semua anak-anak sudah rapi, gelas kosong, piring kosong sudah ada, baca Mazmur 23. Setelah itu doa makan. George Mueller tetap ada di ruangannya. You know what happened? Sampai pasal ini dibaca dan mulai doa pembuka untuk makan. Terdengar ketukan di pintu utama orphanage. Tok, tok, tok. Kepala asrama buka pintu. Dibuka, ternyata ada satu orang. Apa betul ini panti asuhan George Mueller? Betul, Pak, saya ini nggak tahu apa yang saya lakukan. Tetapi sejak jam 2 pagi tadi, saya nggak bisa tidur, Pak. Saya ini perusahaan toko roti. Saya punya pabrik roti. Entah gimana caranya saya nggak tahu, saya baru kali ini nggak bisa tidur. Jam 2 pagi tiba-tiba mata saya melek. Ada suara yang bilang, cepat buat 1000 roti. Dan harus siap jam 7 pagi. Suara ini bilang begitu. Saya bilang buat apa 1000? Siapa yang mau makan? Buat apa? Siapa yang mau beli pagi-pagi jam 7? Tapi suara itu buat saya nggak bisa tidur semalam-malaman. Saya bergumul sama hati nurani saya sendiri. Akhirnya karena saya nggak bisa tidur, ya sudah. Saya bangunkan semua staf saya. Ayo bikin roti. Berapa? 1000. Buat berapa, jam berapa siap? Jam 6 pagi sudah siap supaya jam 7 sudah bisa dikirim ke tempat tujuan. Tujuannya di mana? Wopuschetau. Nggak tahu mau dikirim kemana. Pokoknya daripada saya nggak bisa tidur, saya taat aja sama itu suara. Dan setelah jam 6 pagi, semua tim produksi buat roti 1000 biji. Orang ini bilang, saya sekarang nggak tahu mau di-deliver kemana. Saya jalan aja tanpa arah dan tanpa tujuan. Sampai di tengah jalan saya lihat panti asuhan George Mueller. Dia pikir kayaknya rasa-rasanya ini tempat yang tepat untuk memberi roti. Dan diketuklah pintu, saya siap memberikan 1000 roti buat anak-anak panti asuhan. Saudara, pokinya melongo. Yang benar Pak, iya. Daripada saya nggak bisa tidur, saya mau berkati anak-anak ini dengan roti. Dengan segera saudara, semua roti di delivery, disiapkan. Pas waktu jam doa, pagi dimulai. Belum selesai semua dipersiapkan, ada ketokan pintu yang kedua. Tok, 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 tok. Dibuka lagi sama kepala asrama. Yes, ada apa? Apa benar ini panti asuhan? Betul, ini panti asuhan George Mueller. Pak, mohon maaf ganggu pagi-pagi. Saya ini tukang kirim susu segar. Tahu ya susu segar? Sekarang masih ada nggak yang dikirim ke rumah-rumah? Biasanya botolnya itu tutupnya gabus dan ada kawatnya. Jadi dibukanya seperti itu. Wah kayaknya gak ada yang pernah minum susu seger nih pagi-pagi, gak ada ya. Saya paling sering tuh waktu kecil saudara, sekarang semuanya ke supermarket sih. Saya paling sering, mami saya itu order susu segar, sapi segar setiap pagi. Dan itu harus diorder karena zaman itu pun belum ada preservatif, harus segar dikirim. Dan ternyata si pengirim susu ini bilang, ban saya bocor, bukan cuma satu, depan dan belakang. Entah kenapa nggak pernah modelnya seperti ini.
Dan ketika ban saya bocor, saya bingung. Ini semua susu harus dikirim ke pelanggan. Tapi kalau tidak dikirim segera, gampang basi. Pilihannya cuma dua. Apakah buang semua susu ini ke sungai, di sebelah kanan panti asuhan ini ada sungai, buang begitu saja, atau paling tidak nggak bisa nyampe ke customer, saya kasih aja lah bagi setiap orang yang membutuhkan gratis, saudara. Singkat cerita, piring terisi dengan roti, gelas kosong pada hari itu diisi dengan susu segar dari sorga. Oh, berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau tahu siapa Tuhanmu, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Dan kuasa doa sanggup mengubahkan segala sesuatu. Kuasa doa sanggup berbicara kepada hati nurani orang yang Tuhan persiapkan untuk menolong kita. Bahkan kuasa doa sanggup membuat malaikat nusuk itu ban sampai bocor, saudara. Dan menjadi berkat buat setiap panti-panti yang ada. Kalau demikian adanya, kembali, klik, saya ingin ingatkan kita. Jadilah orang Kristen yang kuat bertahan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Resilience, kekuatan bertahan. Yang melibatkan kekuatan mental, saudara. Resilience bertahan artinya secara emosi dan fisik kita harus jadi kuat. Bukan hanya sekedar rohani, bukan hanya sekedar spiritual, tapi kita sanggup menangani semua situasi sulit dan mendapatkan kemenangan pada akhirnya. Karena itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Klik, ketika kita bertahan, maka saya catat di sini. Yang pertama, kita akan sehat di dalam roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Jadilah orang yang kuat. Supaya apa? Kita bukan hanya kuat dalam berdoa, bukan hanya kuat dalam baca firman. Boro-boro ada yang berkata, saya baca firman, pastor. Saya kok udah pusing, aduh Alkitab udah dibuang dah. Doa, buat apa doa? Nggak ada faedahnya sama sekali. Tetapi kita harus melihat betapa Tuhan menjadikan kita kuat secara roh. Sehingga jiwa kita sehat dan tubuh kita nggak ada kolesterol, nggak ada asam urat, nggak ada darah tinggi. Karena semua Tuhan sudah selesaikan dengan segera. Haleluya, amen. Asal jaga-jaga aja, jangan makan sate kambing kebanyakan, saudara. Ya, di jemaat ini nggak ada darah tinggi, katakan amin. Nggak ada namanya kolesterol, katakan amin. Nggak ada penyumbatan, katakan amin. Karena semuanya sehat secara roh. Nah, jiwanya sehat. Yang ketiga, yang kedua dulu. Kita sanggup pulih dari semua trauma-trauma masa lalu. Semua masa-masa sulit, kalau kita bertahan bersama Tuhan, pasti kita akan bisa melewati semua trauma. Dan yang ketiga, otot mental kita semakin kuat. Makin sanggup berkembang, kedewasaan itu terlihat bagaimana kita sanggup justru di tengah-tengah kesulitan, kita bisa ikat pinggang kita dengan kontrol dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sehat, saudara. Nah, bicara mengenai berhikmat dan bagaimana menjadi kuat secara mental, ada beberapa tips saya ingin bagikan buat kita. Yang pertama, orang yang berhikmat pasti berhemat. Coba sekali lagi, orang yang berhikmat harus bisa berhemat. Serius, cara berhemat bagaimana? Nih saat-saat kita kan sedang di tengah-tengah bulan Maret, April, Mei itu masa-masa kering, saudara. Iya kan, yang teman-teman lain THR kita belum, ya kan, THR-nya nanti di bulan 12. Caranya bagaimana? Saya harus kasih tips beberapa. Bagaimana berhemat? Yang pertama, berhenti langganan yang gak perlu. Nah, coba cek masing-masing. Siapa tahu langganan TV kabelnya ada 4, ada 5, iya kan? Saya sebut aja mungkin Netflix lah, Disney lah, Prime lah, Amazon lah. Semua di langganan di register semua. Nontonnya kapan? Paling boro-boro sehari 5 menit juga kagak. Tapi langganannya banyak semua. Coba cek masing-masing, siapa tahu di dompetnya ada langganan gym setahun. Wah, iya nggak? Ada langganannya gym 5 tahun.
Kan biar sehat pendeta. Terus ditanya, kamu nge-gymnya kapan? Nanti kalau udah mau habis masa berlaku, sekali aja itu udah cukup gitu. Sekalian untuk perpanjang langganan lagi untuk tahun berikutnya. Haleluya. Yang namanya juga resolusi, iya kan, yang penting ada kartu gym. Nge-gymnya entar dulu. Nah, coba lihat masing-masing langganan-langganan apa yang ternyata Anda semangat untuk meregister, tapi ternyata nggak pernah dipakai, nggak pernah dilakukan. Ya, nah demikian juga yang kedua nih, analisa ulang pengeluaran, hati-hati sama cicilan. Anak-anak muda, anak-anak milenial, engkau bukan zaman generasi cicilan. Hati-hati saudara. Iya enggak? Kalau punya barang apa-apa, ini saya berikan tips ya. Orang tua saya yang mendidik saya. Kalau mau punya barang, contohnya handphone saja sederhana. Maka cicilah lebih dulu di awal sampai nominalnya cukup, baru beli barangnya. Jangan dibalik. Pengen barangnya, setelah itu baru dicicil 56 bulan ke depan. 6 tahun nyicilnya. Itu handphone sudah butut, cicilannya masih ada. Gitu. Nggak sanggup pula bayar pulsa bulanannya. Saya harus katakan hati-hati dengan generasi cicil-mencicil. Apalagi kalau barang itu konsumtif. Konsumtif itu apa? Tidak membuat penghasilan pemasukan, tapi justru membuat pengeluaran lebih besar. Hati-hati, barang-barang yang produktif masih mungkin bisa Anda cicil dengan memperhatikan bunga, dengan profit yang masuk harus lebih besar profitnya. Supaya bisa membayar pokok hutang dan juga membayar cicilan bunganya. Yang percaya katakan amin. Ini saya dilihatin jemaat kayaknya udah matanya melotot semua. Ini khotbah atau motivasi keuangan gitu ya. Tapi inilah yang namanya penghematan saudara. Hati-hati sekarang, sama kalau Anda di rumah sekarang punya akses tol lebih dari satu. Saya bangun pagi tiba-tiba dari rumah saya yang tadinya cuma aksesnya tol satu, sekarang akses tol 3 saudara. Bisa lewat utara, bisa lewat selatan, bisa lewat timur, semuanya akses tol. Dan harganya luar biasa ajubila semua. Nggak ada sekarang akses tol cuma 8.000 gitu. Sekarang bisa 50.000 sekali jalan, 60.000, betul apa betul? Iya kan? Untuk hindari jalan-jalan macet, akses tol jadi banyak sekali. Kalau tidak hati-hati, ya imani Anda akan lebih cepat banyak habisnya. Setelah mikir-mikir 1 hari bisa loh, tol sekarang 100.000. Bolak-balik Anda jalan kemana-mana, 1 hari bisa 100.000. Perhitungkan segala sesuatu. Segala sesuatu yang mudah membuat kita nggak berpikir ulang apakah ini sesuai budget atau tidak. Game online, nah hati-hati. Ini yang terakhir tips dari saya. Hati-hati sama game online. Karena segala sesuatu hanya tinggal sejauh ngeklik, betul kan? Anda main game enak-enak, Anda pakai aplikasi enak-enak, tiba-tiba subscribe untuk berbayar 1 bulan. Tinggal double klik, langsung terkoneksi sama kartu kredit Anda. Terpotong. Apalagi kalau main game mau power lebih besar, mau kekuatan lebih gede, mau dapat senjata lebih besar, bayar dulu. Kalau kita lagi main game, gak kerasa loh saudara. Seminggu tiba-tiba 1 juta aja bisa hilang. Iya kan, sekali gesek 300.000 3 kali. Dan subscriber dan sebagainya. Hati-hati saya harus katakan. Mari kita belajar berhemat supaya kita sanggup mengumpulkan kekuatan untuk sanggup bertahan di tahun 2025 ini. Yang terakhir, yang keempat, berhasil di dalam karir, bisnis, pelayanan, bahkan hubungan dengan sesama, keluarga, bahkan menuju kekekalan ketika kita sanggup bertahan sampai akhir. Amen? Saya percaya kita semua adalah jemaat-jemaat yang resilience, jemaat-jemaat yang sanggup bertahan, jemaat-jemaat yang sanggup menghemat pada waktunya supaya kita bisa melejit ketika Tuhan mengangkat kita pada waktunya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Siapa yang diberkati melalui firman Tuhan? Katakan amin, haleluya. Coba tanya kiri kanan, kamu diberkati enggak? Jangan lupa berhemat. Jangan lupa cek semua langganan-langganan. Mungkin ada yang perlu di-unsubscribe. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Aku puji.